Jokowi ini udah sempoyongan. Yang saya prediksi dia akan berlindung di balik kesehatannya. Saya yakin Jokowi Dodo nggak sanggup lagi untuk mengatasi kondisi yang menyerang dia dengan fakta-fakta, dengan kebenaran-kebenaran yang terus-menerus kita sampaikan pada khalayak. Kemudian counter attack dari para termul itu justru malah jadi bumerangnya dia, yang sangat memukul dia. Pertahanan yang sebetulnya dia pakai ya itu adalah anaknya sendiri gitu loh. Ketika dia memaksakan Gibran itu menjadi wapres, dia berpikir bahwa at least 5 tahun dia aman. Terus terang aja betapa jahatnya loh Jokowi Dodo ini terhadap anaknya sendiri. Karena dia menggunakan anaknya ini sebagai tameng dia. Sudahlah Pak, bertobatlah, mengakulah, ya, dan biarkan semua itu berjalan secara natural. Neuroscience melihat perilaku. Jumpa lagi sobat sekalian. Perjuangan Roy, Rismond dan Tifa untuk menguak misteri ijazah Jokowi sepertinya semakin menuju titik terang. Dalam diskusi di Rafli Harun Channel, Dr. Tifa kemukakan argumentasinya sehubungan dengan perkembangan hasil penelitian dan kajian ilmiah RRT. Aur kegembiraan dan keyakinannya terekspresi dalam pernyataannya yang lugas dan meyakinkan. Mari kita simak. Ya. Nah itu dari sisi apa ya, neuroscience atau apa yang ini ingin Anda katakan, ada apa sih sebenarnya? Silakan. Baik, gini, jadi perilaku dari Joko Widodo itu kemudian terekstrapolasikan ke perilaku termul-termul. Ya, artinya apakah ini memang ada sebuah instruksi dari Solo kepada termul-termul untuk melakukan banyak sekali hal-hal yang akhir-akhir ini sedang mereka lakukan, kemudian macam-macam lah, sampai Sidi dan Bra pun mau didemokan. Ini secara neuroscience behavior atau ilmu perilaku ya, yang saya tekuni, itu kita bisa menggunakan sebuah peribahasa Jepang. Artinya terjemahnya adalah orang yang tenggelam akan berusaha meraih apapun, bahkan itu hanya sekedar jerami yang lewat di sungai itu. Nah ini peribahasa ini persis sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo dan juga termul-termulnya. Mereka ini panik, yang seperti pada podcast kemarin saya bilang Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju, itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu. Sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Ya, kedatangan kita untuk melakukan investigasi sekaligus observasi terhadap jejak masa lalu Jokowi di Solo, ya kan, di mana kita bertemu dengan eyewitness, dengan saksi mata yang bersedia untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Dan ini jelas ya, uppercut ya, yang lumayan bikin beliau sempoyongan gitu. Karena pada hari yang sama, ketika kita melakukan investigasi itu, pada hari yang sama beliau terbang ke Jakarta. Padahal terbang ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo. Nah, kita kan menduga-duga ya, sudah bisa kita duga sih kalau kita lihat dari aspek perilaku ya. Nah, ini kan pada hari yang sama loh. Apalagi kemudian tidak disangka bahwa ternyata kita itu didukung oleh banyak sekali warga Solo. Termasuk bedah buku yang kita lakukan di Solo oleh para tokoh-tokoh ya di sana. Tanpa ada sebuah perlawanan, tanpa ada sebuah hambatan sama sekali, acara itu berlangsung sangat ini. Dan mereka, para warga Solo juga menyatakan bahwa mereka nggak mau disangkut pautkan dengan perilaku dari Joko Widodo dan kroni-kroninya. Nah, sehingga apa yang kami lakukan itu mendorong mereka, mengencourage mereka ya untuk berani. Jadi keberanian ini kemudian menjadi muncul bagaikan gulungan bola salju, menggulung seperti bola salju, makin membesar dan makin bikin Joko Widodo sempoyongan. Nah, kemudian dia berusaha untuk merapat kepada Presiden Prabowo ya. Yang sekarang ini barulah dia sadari bahwa sebenarnya saat inilah ya momentum di mana kekuasaan real ya itu sudah berpindah hampir sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Ketika Presiden Prabowo menggantikan Joko Widodo sebagai presiden, kita dengan kecewa ya melihat pada saat di mana Presiden Prabowo pergi ke Solo untuk sowan, untuk menghadap, seakan-akan kekuasaan itu masih secara de facto dipegang oleh Joko Widodo. Kita dengan kecewa melihat itu. Tetapi yang persoalan di sini adalah Joko Widodo itu tidak menyadari hukum alam ini tuh dia nggak sadar. Hukum alam bahwa setelah dia tidak menjabat, maka kekuasaan itu akan terus meranggas gitu ya. Nah, disinilah di titik ini di mana kemudian perlawanan rakyat
keberanian rakyat untuk menyatakan ya keyakinannya akan persoalan ijazah palsunya yang dia lakukan. Terlebih kemudian kita bikin uppercut lagi, kita jab-jab lagi dengan kita sekarang ini sudah menuju kepada finalisasi ya untuk penulisan buku Gibran Black Paper nih. Nah, ini pukulan yang telak sekali untuk seorang Joko Widodo gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa energi kekuatan dia itu makin lama makin mengecil sehingga dia harus maju sendiri. Ketika tentara-tentaranya sudah tidak bisa lagi diandalkan, maka dia mau nggak mau harus maju sendiri. Di saat ini ya, saat sekarang ini kondisi kesehatannya yang saya sebut ya sebagai penyakit autoimun yang berat dan agresif ini muncul lagi flare up-nya. Nah, ini adalah sinyal bahaya sebetulnya. Sinyal bahaya artinya stresornya Pak Jokowi ini meningkat luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia sekarang ini harus menghadapinya sendirian. Jadi tidak ada konsolidasi antara otak ya, otak depan yang berfungsi kecerdasan, kemudian kebijakan dengan emosional. Ketika seseorang itu sudah panik, ketika seseorang itu sudah sempoyongan, dia tidak bisa lagi mengkonsolidasikan antara kecerdasan dengan emosi dia. Sehingga dia tampak sekali terpukul, kemudian dia melakukan hal-hal ya yang tidak terukur lagi. Jadi kita lihat hari-hari ini dia akan kesana kemari, dia akan ini, nanti ujung-ujungnya yang saya prediksi dia akan berlindung di balik kesehatannya. Saya yakin Jokowi dulu nggak sanggup lagi untuk mengatasi kondisi yang menyerang dia dengan fakta-fakta, dengan kebenaran-kebenaran yang terus-menerus kita sampaikan pada khalayak. Kemudian counter attack dari para termul itu justru malah jadi bumerangnya dia, justru malah jadi blunder gitu ya. Ya, terakhir yang sangat memukul dia, pertahanan yang sebetulnya dia pakai ya, itu adalah anaknya sendiri gitu loh. Anaknya sendiri, Gibran ini kan menjadi pertahanan buat dia. Ketika dia memaksakan Gibran itu menjadi wapres, dia berpikir bahwa at least 5 tahun dia aman. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Gibran sebagai wapres, dengan kroni-kroni yang masih ada di dalam kabinetnya Presiden Prabowo, dengan uang yang kabarnya dia miliki ribuan triliun, itulah barrier yang diharapkan akan membuat dia aman. Ditambah lagi dengan tameng utama yang berhasil, keberhasilan dia adalah menjadikan Gibran itu sebagai wapres. Jadi sebetulnya ini terus terang aja betapa jahatnya loh Joko Widodo ini terhadap anaknya sendiri. Karena dia menggunakan anaknya ini sebagai tameng dia. Atas kita tahu kan dia menjadi finalis OCCRP itu. Yang ini kan belum dikuak. Ya, teman-teman juga lagi berusaha untuk mengumpulkan data-data tentang korupsi-korupsi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya, ini semakin membuat dia stres. Ini uppercut yang luar biasa. Jadi sudahlah Pak, bertobatlah, mengakulah, ya, dan biarkan semua itu berjalan secara natural. Sekarang Pak Jokowi. Semoga polemik bangsa ini segera berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and di-share. Kalau istilah Mas Roy itu termul-termul ya.